Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan ya. Sukses selalu untuk kita semua para peternak Indonesia. Dan oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelinci yang paling mudah dibudidayakan. Dan ini mungkin akan menjadi salah satu referensi untuk teman-teman semua, khususnya para peternak pemula ya, yang masih bingung memilih jenis kelinci yang akan dibudidayakan. Dan mungkin ini bisa menjadi contoh pembelajaran dalam beternak kelinci, jenis yang paling mudah diternakan dan supaya kita itu beternak lebih nyaman. Dan mungkin ini bisa membantu, dan simak terus ya untuk teman-teman semua. Dan ini di depan teman-teman semua ini ada anakan kelinci jenis Bligon atau Rambon ya. Ini persilangan antara kelinci NZ dan kelinci Red. Ini usianya baru sekitar 20 hari teman-teman. Nah, ini ada 6 ekor sudah mulai aktif ya. Ini lihat, ini pertumbuhannya juga cukup lumayan ya, karena awal dilahirkan itu indukan susunya kurang ya, jadi pertumbuhan jadi agak sedikit terhambat. Dan ini coba saya berikan pakan. Nah, lihat ya, lucu-lucu sekali teman-teman. Dan oke, lanjut ke pembahasan ya. Jadi kelinci apa sih yang mudah dibudidayakan? Nah, mungkin teman-teman itu berpikir seperti itu ya, dari peternak pemula khususnya yang masih bingung peternak kelinci yang paling mudah dibudidayakan itu jenis apa. Dan ini pengalaman saya teman-teman selama saya beternak kelinci ya. Jadi kelinci yang paling mudah dibudidayakan itu ada kelinci lokal. Nah, kenapa kelinci lokal sih ya? Jadi akan saya bahas ya, keunggulan dan kelemahan kelinci lokal itu seperti apa. Dan ini teman-teman lihat, anakannya lagi berebutan makan hijauan ya, padahal saya baru metik hijauan. Ini hijauan rambatan yang merambat di kandang teman-teman, dilahap habis, lihat. Dan ini sudah mulai belajar makan. Dan oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, jadi kenapa kelinci lokal ya? Jadi seperti ini. Selama saya beternak kelinci dan saya mengamati jenis kelinci yang paling mudah dibudidayakan, saya memilih kelinci lokal sebagai kelinci yang paling mudah dibudidayakan itu mempunyai alasan tersendiri. Yang pertama adalah kelinci lokal itu mudah sekali beranak. Mudah sekali beranak itu dalam artian seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman itu mempunyai kelinci lokal, nah kelinci lokal ya sebenarnya sama seperti kelinci-kelinci yang lain ya, mudah sekali beranak. Tapi keunggulan kelinci lokal adalah walaupun anaknya banyak ya, tapi kalau dikawinkan kembali itu nanti anakannya juga tetap akan banyak dan hasil anakannya juga cukup bagus. Pertumbuhannya itu normal di ukuran kelinci lokal. Nah, itu keunggulan pertama kelinci lokal. Terus yang kedua adalah kita tidak perlu memberikan ataupun membuat kandang, alias kelinci lokal itu diternakan dengan cara sistem umbaran itu juga bagus teman-teman. Berbeda dengan kelinci NZ, kelinci Red dan kelinci yang lain ya. Tapi kelinci lokal itu kalau diternakan dengan sistem umbaran itu malah bagus, dan pertumbuhan ataupun perkembangan itu menjadi lebih cepat ketimbang kita ternakan di kandang, itu menurut saya. Tapi ya kalau untuk sistem sekarang kan rata-rata menggunakan sistem kandang ya, jadi ya bisa disetting teman-teman. Kalau misalkan kayak teman-teman ingin memelihara kelinci lokal, bisa disetting. Jadi lebih tepatnya itu kelinci lokal itu untuk adaptasi lebih cepat ketimbang kelinci yang lain. Dan yang ketiga adalah kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh si kelinci lokal itu lebih tinggi ketimbang kelinci yang lain, karena dari dulu kelinci lokal itu ya emang dasarnya adaptasinya lebih cepat ya, cara beradaptasinya lebih cepat, jadi ketahanan tubuhnya lebih bagus dan tahan terhadap berbagai penyakit, alias ketika di musim penghujan pun kelinci walaupun diberikan pakan yang mengandung kadar air yang cukup tinggi ya tahan terhadap penyakit seperti kembung, mencret. Dan itu kelebihan kelinci lokal. Dan lagi teman-teman, untuk kelinci lokal sendiri menurut saya tidak perlu diberikan pakan yang mewah-mewah ya, cukup berikan rumput aja itu sudah bagus untuk kelinci lokal, dan pertumbuhannya itu juga termasuknya bagus ya. Jadi selama saya beternak kelinci ya, ketika saya memberikan pakan dengan rumput
untuk kelinci lokal itu malahan bagus teman-teman, apalagi ketika kita memberikan pakan seperti ampas tahu ataupun pelet. Nah itu justru nanti akan lebih bagus. Nah itu untuk kelinci lokal. Jadi nutrisi rendah pun kelinci lokal pertumbuhannya tetap normal, tetap bagus. Nah itu kelebihan dari kelinci lokal. Dan berarti ketika kita memberikan pakan cuma rumput, nah untuk modal yang kita keluarkan untuk kelinci lokal, pakan ya, terutama pakan untuk kelinci lokal itu lebih sedikit ataupun lebih minim ya. Jadi keuntungan yang kita dapat mungkin ketika kita menjual kelincinya akan lebih besar, karena pakan yang kita dapat ketika kita ngarit sendiri, nah itu pakan gratis. Nah kita cuma butuh biaya untuk membeli obat-obatan ataupun membeli kelincinya itu sendiri. Nah jadi ketika untuk pakan, nah itu bisa kita dapatkan dengan cara gratis. Dan di samping kelebihan kelinci lokal ya, ataupun kemudahan kita dalam beternak kelinci lokal, itu ada kelemahannya ataupun kekurangan yang ada dalam kelinci lokal. Nah apa saja sih kelemahan ataupun kekurangan yang ada dalam kelinci lokal? Yang pertama adalah ketika kita menggunakan peternakan kelinci lokal itu dengan sistem umbaran, kita tidak bisa menyeting ataupun tidak bisa memantau kelinci dengan baik. Itu yang pertama. Tapi kita juga bisa menghindari sistem umbaran itu dengan ganti dengan sistem kandang ataupun apa ya istilahnya, bahtera atau apa itu namanya ya, dalam kandang yang bertingkat seperti itu ya. Terus yang kedua adalah harga jual kelinci lokal itu cenderung rendah. Nah harga jual kelinci lokal itu cenderung rendah ketimbang kelinci-kelinci yang lain seperti kelinci rek ya. Jadi untuk indukan sendiri itu harganya nggak sampai 200.000 teman-teman, itu untuk indukan. Dan bahkan untuk anakan ataupun untuk sapihan itu harganya, kalau untuk harga borongan kisaran berapa ya, kalau di tempat saya untuk sekarang ini ya di masa pandemi itu sekitar 20.000. Jadi untuk kelemahan ya seperti itu tadi yang saya alami. Jadi harganya itu cenderung rendah, walaupun kita memelihara dengan jumlah banyak pun kalau kita menjual mungkin harganya tidak terlalu tinggi. Tapi teman-teman, di samping harga yang rendah itu kita juga bisa mendapatkan hasil yang termasuknya cukup besar, karena pakan yang kita keluarkan ataupun biaya pakan yang kita keluarkan itu gratis, alias kita cuma perlu ngarit setiap hari ya, tidak harus setiap hari ya, satu hari untuk 3 hari pun bisa kalau kita ngaritnya itu banyak. Nah itu kelemahan dan kelebihan kelinci lokal. Dan terus ini teman-teman, untuk anakan kelinci lokal ya, jumlah anakan biasanya untuk kelinci lokal itu termasuknya cenderung banyak teman-teman, di atas 6 ekor, bisa 7, 8, 9. Nah itu anakan kelinci lokal, jumlah anakan yang dilahirkan oleh indukan kelinci lokal ya. Jadi seperti itu. Dan kelinci lokal juga kalau untuk dijadikan pedaging itu cukup bagus. Cukup bagusnya adalah tulangan yang ada ataupun kerangka dari kelinci lokal itu cenderung kecil, tapi dagingnya itu tebal dan berserat. Kenapa berserat? Karena pakannya itu lebih banyak mengandung seratnya. Jadi dagingnya itu padat teman-teman, lebih padat dari kelinci-kelinci yang lain. Nah itu termasuknya kelebihannya ya. Dan kalau untuk dijadikan kelinci pedaging, nah biasanya banyak yang nyari, cuma harus sesuai kriteria. Kalau kelinci lokal itu untuk mencapai bobot 2 kilo itu sangat lama teman-teman, sangat lama ya, butuh waktu kisaran ya sekitar di atas 6 bulan. Berbeda dengan kelinci NZ yang bisa kita dapatkan dengan usia 3 bulan ke atas ya. Tapi kalau untuk kelinci lokal itu 2 kali lipatnya, karena kelinci lokal itu badannya tidak terlalu besar, badannya itu kecil. Dan untuk ciri-ciri kelinci lokal ya, ini sedikit gambaran aja ya. Jadi kelinci lokal itu mempunyai ciri-ciri seperti kelinci belikon ataupun kelinci Rambon, tapi posturnya lebih kecil dari kelinci Rambon ataupun kelinci belikon, dan bulunya itu lebih kasar ataupun lebih besar-besar. Teman-teman bisa membedakan antara kelinci lokal dengan kelinci NZ ya. Kalau untuk kelinci NZ sendiri bulunya itu termasuknya kasar, tapi kasar tidak terlalu kasar. Tapi kalau dibedakan dengan ataupun dibandingkan dengan kelinci lokal itu bulunya lebih kasar ketimbang kelinci NZ. Nah itu teman-teman, itu salah satu ciri-cirinya. Kalau untuk soal warna itu kelinci lokal banyak warnanya, ada yang putih, ada yang
berwarna-warni ya, hampir mirip seperti kelinci kelinci rek. Tapi yang paling spesifik kita bisa bedakan adalah dari segi bulunya. Bulunya itu teksturnya kasar dan besar-besar. Nah kalau ini hampir mendekati teman-teman, tapi ini tidak ada darah kelinci lokalnya ya. Nah ini hampir mendekati ini, tapi ini lebih banyakkan ke NZ nya timbang ke reknya. Dan itu teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin memelihara kelinci ataupun masih mencari-cari jenis kelinci yang paling teman-teman cari, nah coba dulu dengan kelinci lokal, karena kelinci lokal itu paling mudah cara perawatannya dan cara beternaknya. Kita tidak usah pusing-pusing dalam merawat kelinci lokal, berbeda dengan kelinci NZ ataupun kelinci rek ya. Kalau yang masih belum bisa itu masih rawan sekali mencret kembung. Nah itu teman-teman. Tapi kalau kelinci lokal, walaupun diumbar pun, walaupun di kandang pun, nah kalau untuk masalah ketahanan tubuh, nah kelinci lokal lebih diunggulkan ketimbang jenis kelinci yang lain. Nah mungkin itu saja teman-teman ya. Itu salah satu jenis kelinci yang mudah diternakan dan mudah dibudidayakan, tapi mempunyai segi kelemahan dan segi keunggulannya. Dan mungkin kalau untuk kelemahan dan keunggulan itu bisa berbeda-beda ya, masing-masing peternak berbeda-beda. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.